Oke guys, balik lagi ke Iniji TV Podcast with Jiwa Fieri today. Seperti podcast-podcast sebelumnya, kayak sering-seringnya aja padahal juga ya ini baru kedua nih sebenarnya. Yang kemarin sebelumnya kita bareng dengan Pak Stefan Tanaya, seorang FB-preneur yang sangat sukses dengan brandnya Bon Cafe Stick. Dan kali ini kita juga akan kembali dengan seorang FB-preneur yang sangat kondang di Surabaya. Loki tapi kondang gitu ya. Tio Tanaka, apa kabar lo? Baik. Luar biasa. Aku hari ini ngundang Tio benar-benar spesial banget gitu ya. Karena aku ngelihat bisnisnya Tio ini merajalela selama pandemi gitu kan. Hari ini kita mau ngebahas gimana sih rahasia sukses gitu ya. Bisnis F&B tetap bersemi meski pandemi. Cie. Oke bro, mungkin boleh kenalan sebentar buat teman-teman yang belum tahu gitu yang dari luar kota Surabaya mungkin ya. Awal mula sebenarnya backgroundku interior designer. Lulus alumni Petra, interior designer 2003 lulus. Kerja interior. Ya udah kemudian masuk ke F&B sebenarnya kecemplung aja waktu 2008. Wow, udah 12 tahun 12 lebih ya? tahun. Iya, 12 tahun. Lebih dari 1 dekade. Yes. Orang bilang kalau di F&B lebih dari 3 tahun aja udah Gitu lulus. Iya. Bisnis kan ukurannya selalu 3 tahun. Gitu ya. Iya, termasuk interior. Waktu interior kerja masuk juga aku bilang sama anak sama partnerku waktu itu, kamu punya waktu, kita bisa bertahan 3 tahun tuh udah good lah sebenarnya. Kalau nggak ribut lah intinya. Kalau apalagi kita kongsian lah semacam itu. Ya, 2008 tuh brandnya apa? Matchbox. Matchball. Iya. Ya, jadi Kebetulan Matchbox itu sebenarnya klien sebenarnya. Bukan Matchbox-nya. Jadi ada klien, one of the owner. yes, mau bikin interior lah begitu-begitu, kemudian dia konsepnya sebenarnya mau disewa-sewain kecil-kecil gitu. Oke. Yang itulah. Kemudian aku bilang, aku sempat tertarik sih di bisnis ini. Boleh nggak aku coba gitu? Oh ya udah, kalau mau coba deh ajuin gitu. Waktu itu ada si brand lain yang kecil-kecil kopi ya waktu itu. Kita kan belum zamannya specialty ya waktu itu ya, kafe-kafe gitulah. Terus kemudian aku coba ngumpulin duitnya teman-teman karena memang belum pernah pengen tahu cash flow-nya F&B itu gimana. Karena kan kalau kita di interior itu kan dibayar DP, dibayar termin, kemudian pelunasan kan gitu kan. Jadi sebenarnya cuman iseng aja pengen coba sebenarnya 2008 itu. Kemudian ya udah terjadilah buka Matchbox. Intinya begitu awalnya. Wow, itu berawal dari desain ya sebenarnya ya. Yes. Oke, kemudian dari Matchbox, kemudian ada 33. Ya, 33 juga waktu itu kan 2010 kita buka Matchbox tuh yang di Jalan Jawa. Ya. Kemudian tempat tuh kan samping ada disewa sama distro Rockman dari Bandung. Itu kemudian 4 tahun kemudian mereka tidak lanjut. Kemudian aku bilang sama partner, bikin kopi deh gitu. Butuh berapa? Ya nggak banyak lah waktu itu kan. Terus kemudian omsetnya kejar targetnya cuma 500 lah sehari gitu. Ya udah cobalah gitu, cobain. Dengan tempat yang bekas interiornya Rockman juga ya udah ala kadarnya hitam-hitam itu mungkin. Ya, Ini juga pasti ingat banget pasti. Terus kemudian tapi itu kamu setup yang itu yang di Jalan Jawa dulu atau yang di pameran sih? Kan aku pertama kali datangin pameran tuh. Waktu pameran itu pameran wedding sebenarnya waktu itu ya. Waktu itu si Gigi yang nawarin. Kok buka ini dong gitu, pop up deh gitulah. Dengan IO-nya Gigi. Terus kemudian pop up deh gitu. Ya udah, cobain. Waktu itu kondisi di Jawa lagi renov sebenarnya. Lagi renov malam itu. Ya itu kan hari pertama aku kenal Ji juga kan gitu loh. Terus waktu itu aku inget banget waktu itu aku di atas lagi makan, terus bilang Gigi telepon, kok ini Ji lagi di sana gitu. Turunin, temenin gitu. Waduh. Nah, itu kenalan pertama. Makanya kenapa kemarin aku kirim foto yang mana itu kan. Itu berkesan banget. Itu the first 33 yang pernah aku kunjungi itu di pameran wedding. Dan interiornya bagus banget lah ya. Semua setupnya keren banget. Dan di situ aku ingat banget pakai 2 mesin. Mesinnya masih cupu banget ya waktu itu ya. Dua mesin yang kecil banget, small. Satu buat full espresso, satu buat steaming, benar? Yes, karena itu mesin rumahan sih. Sekarang banyak banget tuh di Satwer dijual mesin cuma 2 juta sekian. Terus dulu juga nggak paham kenapa satu coffee shop tuh punya 2 grinder, 3 grinder gitu kan. Ternyata kita dulu kalau ganti bin mesti dikuras, dibalik gitu. Grindernya nggak punya vakum lah apa gitu loh. Itu awal lah kita belajar juga.
mempelajari gimananya lah. Tapi waktu itu sebenarnya belum ngerti minum kopi atau mungkin belum bisa minum kopi. Aku bukan peminum kopi sebenarnya. Sangat Until now? Sekarang minum. Tapi aku bukan orang yang apa istilahnya? Bukan edik ya, istilahnya kayak Tiap segitunya. hari harus minum gitu enggak ya? Tapi tiap hari mau nggak mau dong. Sekarang kondisi kita duduk juga mau minumnya apa gitu. Iya. Bahkan anehnya Ji ya. Aku baru minum americano itu tahun ini loh Ji. Wow. Aku tuh nggak pernah Black coffee ya. Iya, aku nggak pernah bisa minum espresso karena terlalu strong. Ya. Jadi kalau aku kalibrasi, aku menentukan rasa. Aku nggak ngikut kalibrasi. Maksudnya kalau anak-anak kalibrasi, itu aku selalu bilang jadiin cappuccino. Itu yang aneh sih sebenarnya. Jadiin cappuccino aku minum. Jadi ya salah sih sebenarnya gitu. Kemudian aku merasa waktunya mengurangin susu deh. Ini udah gendut banget ini. Semakin melebar. Iya, ini melebar juga karena waktu itu kan rajin banget, apalagi apa itu istilahnya pendekar awal itu kan kita ke Jakarta hopping kopi itu berapa banyak kan kita kan mau kemanapun lah kita ke Jepang ke Australia mungkin ke Bandung kemana itu semua dicari kan itunya itu setiap saat minumnya cappuccino apa nggak lebar kita kan gitu loh. Nah ini baru aja dan itu yang ice ternyata enak juga ternyata es americano. Berproses jadi ya. Iya. Dan setelah berapa tahun? Setelah bertahun-tahun ya. Setelah 5 tahun 6 tahun. Ya, aku pun juga pengakuan aku baru tahun ini minum espresso itu menikmati. Ya. Iya, tadinya benar sama kayak Tio. Jadi awalnya yang milk based dulu, latte, cappuccino, mulai ke V60 mulai ke americano, baru sekarang ke espresso. Semakin lama semakin geek. Itu mungkin usia juga ya Pak ya. Betul. Nggak bisa banyak-banyak nih kayaknya. Nggak banyak. Benar-benar. Nah terus dari yang pameran wedding itu 33 the first one, habis itu baru yang di Jalan Jawa ya. Itu dari Jalan Jawa. Sudah Jalan Jawa. Oh, baru bikin itu 33 kan karena nomornya 33 waktu itu. 33 waktu itu ya. Itu nomornya 33. Kemudian 2014 kan di sana 2 tahun. 2 tahun di sana 2 tahun. Itu termasuk waktu ganti mesin sebenarnya sarannya Aji juga sih itu. Aku nggak tahu Aji inget nggak itu ngomong ke GG. Dia sempat ngomong ini omongannya Gigi nih ya. Ini ada Gigi ya. Gigi bilang, kok aku dikasih tahu Ji ini 33 ini masuk di gengnya hobi kopi lah. Intinya jadi pembicaraan lah gitu loh. Kan waktu itu memang awal kan. Diawali monopol sebenarnya. Terus kemudian ada beberapa brand yang masuk kan gitu loh. Kita juga mulai awal buka. Itu di momen yang pas sebenarnya. Kita nggak pernah tahu apakah itu pas. Kemudian ganti mesin dong gitu. Ini Ji bilang udah mulai waktunya kita dilihat orang nih udah ganti mesin deh. Aku masih nggak percaya bahwa sebuah mesin kopi dan bisnis kopi ini bisa begitu menjanjikan sebenarnya karena kalau ngomong mesin investasi gede banget. Aku kan berhitung. Aku selalu bilang sampai berapa tahun ke depan setelah itu pun aku bilang bikin coffee shop tuh nggak untung sebenarnya. Faktanya dari hitung-hitungan. Udah hitung-hitungan. Aku diajarin Stefan kan hitung-hitungan F&B. Stefan teman SMP ku waktu itu. Dia ngajarin aku kalau punya big plan itu Excel itu formatnya Stefan yang dia ngajarin aku. Gitu loh. Itu yang tak pakai sampai hari ini gitu loh, format hitungannya gitu. Terus kemudian aku nggak percaya itu bisa jalan. Kemudian udahlah, sampai di satu titik aku pesen cappuccino 2 menit. Steamnya aja 2 menit sih. Jadi satu titik kan gitu kan. Nyetim aja 2 menit. Lama banget pokoknya aku nunggu. Wah bener ini kayaknya aku udah mulai harus ganti ini. Nggak ada duit. Akhirnya panggil owner. Waktu itu sudah ada traffic? Ada. Tapi mau berapa sih gitu. Karena aku kan hidup dari Matchbox sebenarnya. Kan nggak cuma 33. Terus kemudian ya udahlah. Urunan lah. Pakai duitnya owner itu beli Apia waktu itu. Iya, Apia satu grup. Satu grup. 2 grup compact. 2 grup yang compact. Jadi boilernya 1. Kemudian 40 jutaan lah waktu itu. Akhirnya bulanannya dibayar sama kafe ke kita, ke owner lah intinya begitu. Ya itu awal mula. Kemudian ternyata ya masih nggak untung sih sebenarnya. Kalau dihitung nggak untung. Aku selalu hitung itu kita nggak pernah hitungan untung sebenarnya. Ya cuman waktu itu mungkin momennya pas. Jadi sehingga 306 terutama ya 306 yang punya peran besar 306 sama Monopoly sebenarnya. 306 itu salah satu pelopor specialty coffee ya. Betul. Sebenarnya sebelumnya ada sih. Itu cukup menarik sebenarnya. Kalau mau dibahas panjang sih sebenarnya. Itu cukup ada. Cuman mungkin dia nggak di momen yang pas, nggak di lokasi yang pas. Jadi sebenarnya sudah. Kita kalau ngomong
espresso apa dan lain-lain itu kan sudah dari Bahela. Cuman kita aja nggak tahu kan, taunya ya waktu monopol masuk, Ya, dia edukasi itu ke kita Ya. bahwa buka jalan ya. iya ini loh ada piccolo, ini loh ada latte, ada apa sih bedanya gitu loh kan, baru kita diajarin Iya, iya. gitu loh kan, Aduh, intinya begitu. Itu lucu banget. Iya. Zaman dulu kalau kita pesen espresso biasanya orang kaget. Loh, kecil banget. Iya, iya. Bisa ngomel-ngomel tamunya. Padahal memang ya kecil kayaknya Betul. kayak gitu kan espresso kan. Karena mereka lihat murahnya kan. Lihat murahnya, bener. Wah, espresso yang paling murah nih Iya, 10.000 nih. diambilnya. Ternyata saya salah satu korban dulu waktu itu. Iya, sama dong kalau kita ke coffee shop, ada aku duduk nih ya di tempat sendiri terus ada espresso 2 gitu, double. Cewek lagi kan. Noleh kita pasti lihat. Siapa ini? Wah, jago ini pasti. Ya kan? Atau dia nggak tahu sama sekali, makanya biasanya barista tanya, udah pernah minum espresso belum gitu. Kan takut tersinggung kalau kan. Iya, iya, benar-benar. Oke, dari mesin yang upgrade itu, Yes. Apia, terus lompat ke yang di jalan Opak. Oh, Pak. Karena Jalan Jawa sewanya terlalu mahal, Mhm. kemudian gambling lah kita pindah ke Opak. Itu sudah pakai Spirit ya waktu itu ya. Itu tahun terakhir kita beli. Jadi sebenarnya Spirit itu aku yang beli. Spirit itu buat teman-teman yang belum tahu itu Yes. mesin kopi yang mungkin kalau diibaratkan mobil seperti Ferrari lah gitu ya. Mustang lah kalau aku. Mustang ya. Ya, American Kekar ya. yang gayanya Muscular. yang betul. Jadi itu punya Koheng sebenarnya, Bandung. Iya. Ya kan? Dia jual. Noah's Barn. Aku pingin banget gara-garanya aku ke Gorman. Mhm. Kan mesin Gorman Jakarta dipindah ke Surabaya kan. Spirit juga. Waktu itu si Jovi di sana, Pak mau coba bikin lah gitu. Pegang-pegang, wah kayak setir pesawat ini. Gitu. Pengen banget. Aku langsung WA Stefan balik gitu. Pan beli mesinmu berapa ini? Sekian. Wah mahal banget ya. Kalau ada bekas mau deh, ya aku bilang gitu. Aku cuma dalam hati aja. Kalau ada bekas mau deh gitu aja. Terus tiba-tiba saat itu Koheng posting di Anu mau dijual. Aku tanya berapa. Bilang ya udah deh tahan dulu kok. Aku bilang kalau ada duit ini aku lagi jual rumah ini. Waktu itu lagi jual rumah aja aku. Oh. Aku nggak mampu bayar cicilan. Rumah itu aku jual rumahku. Wow. Aku jual 2014 2016 waktu itu 2 tahunan ya 2015-16 itu aku jual rumahku. Aku bilang kemudian pas sebulan kemudian aku dapat duitnya, aku kontak lagi masih ada Tio gini yaudah sekian deh aku bonusin inilah, aku kirim nanti aku datang sendirilah buat setting gini. Belilah itu sebenarnya itu duit pribadi sebenarnya. Waktu itu beli duit pribadi ya karena kepingin sebenarnya. Awalnya cuman kepingin, udah itu aja. Nah, kepingin ini berarti ada dasarnya hitung-hitungan juga apa gimana? Enggak dong, nggak pernah. Aku kalau ditanya kamu udah beli mesin 100 ke atas tuh udah kapan baliknya gitu aja sebenarnya. Cuman kan kita nggak bisa pungkiri bahwa mesin itu sebuah bentuk branding sebenarnya. Betul. Karena kalau kita ke coffee shop mesti diinceng itu mesinnya apa. Terutama buat yang snob gitu kan. Yes, dilihat mesinnya apa ini. Kalau dia lagi mesinnya cuman gini doang ya jangan berharap banyak lah. Selalu begitu gitu loh. Itu masih ada, mindset itu masih ada. Iya. Faktanya masih ada. Benar banget. Aku pun juga demikian walaupun aku nggak snob, tapi kalau masuk ke coffee shop lihat mesinnya itu udah yang gagah pasti kayak Yes. oke, I feel safe to drink here gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya waktu abis ganti ke mesin Spirit itu ngaruh nggak sih ke persepsi dari customer? Kalau Atau orang Surabaya nggak ngerti gitu sebenarnya? Kalau secara positioning coffee shop ya, 33 ya. Secara positioningnya ngaruh banget. Itu bentukan beda ya. Toh faktanya setelah dipindah di Opak kita bleeding kok. Oke. 6 bulan bleeding. Ya aku ingat banget kita pernah ketemu ngebahas gimana sih caranya Matchbox sama 33 bisa ngangkat waktu itu. And then a few months later muncullah Fuck Sugar. Yes. Itu gimana itu? Itu legendary banget loh Fuck Sugar. Yes, yeah. Itu sebenarnya nggak kepikir. Jadi sebenarnya ceritanya yang aku invest dulu yang di outdoornya Matchbox. Karena waktu itu cuma biasa pavingan dan lain-lain. Kayaknya kok nggak kelihatan kotor lah ininya gitu. Kemudian aku jadiin kanopi lah, bikin ini level dan lain-lain. Sampai gambar daun di belakang itu biasa aja ternyata. Ngeluarin duit 50 juta. Ekspektasinya iya, enggak. instagenik, orang-orang datang. Betul. Tapi foto loh orang-orang. Foto, tapi nggak ngangkat waktu itu. Oke. Nggak viral lah semacam itu. Alright. Terus kemudian Fuck Sugar itu sebenarnya juga accident. Sebenarnya nggak ada plan. Aku nih orang yang spontan sih. Bahkan bikin marketing plan aja nggak pernah. Kalau mau bikin promo itu, besok ini ngapain ya? Udah bulan depan nih. Gitu. Itu karena aku orangnya spontan banget. Jadi kadang nggak terstruktur lah. Aku nih orangnya nggak begitu terstruktur. Kemudian suatu hari kan karena aku ini orang interior,
suka banget ngerubah-ngerubah. Jadi bisa tertitir itu dalam setahun tuh bisa 2 kali ganti wajah itu bisa terjadi. Itu terjadi faktanya. Kayak ini kayak agak kurang deh, aku punya barang apa sih saya ini. Aku punya London Bricks itu keramik yang 10-20, aku pasang lah di belakang itu. Kemudian aku mau bikin quotes sebenarnya. Sebenarnya muluk-muluk quotes-nya. Aku pernah cerita nggak ini ya? Aku cuman mau bilang begini. Sebenarnya cuma mau bilang kalau kamu minum kopi aja minta gula, istilahnya gitu kan, manis, nggak mau pahit, nggak bisa minum pahit, kamu jangan deh mau jalanin hidup pahitnya hidup dengan aku. Intinya begitu. Filosofis. Panjang banget kan? Panjang banget. Kemudian ada si Raymond Holikau. Ya. Kan lulusan Amerika tuh. Dia sering di sana kan kerja. Satu Mon, aku cariin Inggrisnya dong ini deh. Yang simple apa, yang pas apa. Dibuatin lah gini. Aduh, kepanjangan lah. Intinya itu kepanjangan. Aku cuma merasa aku tuh enggak mendapatkan sesuatu yang pas untuk kepanjangan. Ya karena kalimat ya mungkin ya. Terus iseng sebenarnya buka Instagram. Aku nggak tahu kan waktu di mana. Aku kan lihat-lihat ada orang pasang hashtag fuck sugar gitu loh. Wah ini kena banget ini fuck sugar ini. Udah pokoknya intinya orang kopi ngerti lah sebenarnya gitu karena meminum kopi tanpa gula itu sudah sebuah ukuran level intinya begitu kan, dan itu juga jadi kayak kamu minum kopi pakai gula salah itu kan orang-orang jadi begitu banget. Nah udah dapet itu kemudian mau diapain ini kan, fuck sugar ini mau diapain gitu loh ya. Waktu itu lagi Ice Baby di Bali lagi di Bali, ini kan Mad Pops ya, bahkan lucunya orang banyak yang nggak tahu Mad Pops tapi tahu Ice Baby. Yes, itu juga terjadi nggak di 33? Yes, terjadi. Sampai di Grab itu munculnya itu bukan 33, fuck sugar cafe itu yang terjadi. Oh iya? Iya. Aku enggak ikut Grab. Cuman Grab itu kalau orang cari inputnya itu fuck sugar cafe. Gila, gue baru tahu. Aneh kan itu? Itu aneh banget. Tapi keluar ada fuck sugar cafe. Keluar. Oh Cuman nggak tahu kalau sampai sekarang keluar nggak. Cuman yang aku ingat tiba-tiba hari itu, aku ingat banget waktu itu Dipta sama Angga pagi itu di sana pada saat fuck sugar dipasang. Mereka nongkrongin nunggu, wah ini nih. Mereka foto duluan tuh, Mas Angga Di sama Mas Dipta di sana nungguin. Aku juga di sana nentuin kan. Aku lagi pasang-pasang tuh mesti nungguin sendiri kan. Kurang kanan lah, kurang kiri lah gitu kan. Matanya desainer ini susah sih. Kemudian setelah dipasang difoto lah sama dia. Terus tiba-tiba viral itu. Omsetku naik gila-gilaan sih waktu itu, naik gila-gilaan. Ruangan kan sampai kayak diantri orang. Sampai tura-tura di aspal gitu ya. Tapi aku tahu itu nggak bakal lama. Sebenarnya 3 bulan mungkin. Cuman itu yang membantu. Follower juga naiknya luar biasa ya. Naiknya luar biasa. Dan banyak orang bilang pantengin soalnya di sosial media. Cuman sekian, tempatnya cuman segini tak? Ya, cuman segini tak? Itu terjadi. Mungkin orang kan kalau lihat foto kan lihat cuman fuck sugar kan. Setelah orang di depan itu lihat cuman segini tak? Nah, itu terjadi. Iya. Kapasitas di dalamnya nggak sesuai ekspektasi orang. Itu sampai berdiri sampai orang tuh nggak boleh duduk di bawahnya karena orang yang dalam nggak keluar karena yang dia belum foto. Oke. Itu sampai permisi, itu ada kursi kan sebenarnya buat foto sebenarnya kan. Ya itu sampai terjadi lah begitu. Sebenarnya tidak ada plan apapun, tidak ada niatan apapun untuk membuat itu viral sebenarnya. Iya. Wow. Begitu. Itu legendary banget sampai sekarang pun sebenarnya. Tamu-tamu aku yang dari teman-teman dari di Jakarta gitu ya, pasti kalau ke Surabaya tuh selalu nanya, Ji cafe yang fuck sugar tuh di mana sih? Gue pengen foto gitu. Tapi kalau dilihat dari pengalaman yang seperti ini, apakah sebenarnya orang yang datang itu cuma mau foto, nggak menikmati kopi pada akhirnya? Tapi gimana ini cara kamu menanggapi? Sebenarnya begini, ini sekarang kembali ke profesiku as interior designer. Kemudian kan neon sign itu kan jadi semua mau bikin kan gitu loh. Semua meniru. Aku pun meniru sebenarnya. Cuman ada yang sampai satu kafe itu punya berapa nih sign lainnya begitu. Memang sengaja dibuat intinya begitu. Kemudian di interiorku aku banyak klien. Aku kebetulan komersial desain. Kebanyakan untuk komersial tidak ke rumah tinggal. Itu selalu bilang, "Yo tolong buatin yang Instagramable deh. Ini kamu mau naruh spot fotonya kita di mana? Spot Instagramnya di mana?" Aduh. Aku benci banget sih sebenarnya pertanyaan itu. Karena konsep itu nggak cuma di satu titik gitu. Makanya ada beberapa kafe itu sampai sengaja dibuat beberapa titik yang desain tuh akhirnya kalau kita ngomong tuh asal comot dari Pinterest. Kemudian isi kayak Pinterest lah. Kayak Pinterest dikumpulin jadi dimasukin ke dalam.
sampai manapun, sampai ke toilet, sampai ke ini gitu. Jadi keberhasilannya itu bukan di sana sebenarnya, karena aku juga nggak tahu kenapa, apa rumusnya nggak ada, resepnya apa nggak ada, karena sebenarnya kalau ditanya ya orang menganalisa kan gampang, kalau sudah terjadi gampang dianalisa, kalau kamu mau Kalau di lihat awal ke belakang gampang. betul. Kemudian kalau tanya udahlah kamu niru apapun nggak akan bisa menang, karena Ice Ice Baby itu punya pengaruh besar di anak 90-an. Yes. Itu kan lagunya si Yes. Vanilla Ice kan Ada sebenarnya. emotional Iya, bondingnya. betul. Dan wah itu kena banget memang. Dia bisa viral bukan karena lampunya, bukan, itu wordingnya juga penting sebenarnya. Yes. Termasuk di Fuck Sugar. Fuck Sugar itu faktor wording. Yep. Ya kan? Kemudian ada lagi yang ya itu same shit different day itu juga kena. Tapi nggak kena. Space Coffee Roastery. Ya, nggak semuanya kena. Mau bikin apalah, bikin kata-katanya, itu ternyata juga ya mungkin momen juga, mungkin Momen juga ya, mencari Langsung mantranya itu juga iya. seni juga sebenarnya. iya, dipikir juga nggak bisa. Kalau mau dipikir matang-matang juga nggak bisa Ada sebenarnya. dipikir matang-matang nggak booming juga banyak. Iya, gitu kan. iya. Oh wow, itu benar-benar moment of truth ya. Ya, Ya, ya. Kemudian berawal dari Fuck Sugar, mengalir, viral, and then buka cabang baru. Waktu itu geser dulu ke timur, kalau nggak salah. ya. Timur itu kan kantor sebenarnya. Kantor udah lama bentuknya begitu, mungkin ini Kantor desainnya Tio ya. yes, karena sempat bikin pop up kan sama Katura waktu itu. Aku ngajak Katura, nggak ngajak 33 karena waktu itu Katura juga klienku. Kira pop up deh gitu lah. Terus sebenarnya cuma untuk memperkenalkan kantor sebenarnya waktu itu. Yang biru muda itu sih dan lain-lain. Iya, Yang iya. masih Tapi tertutup. kenapa harus brandnya lain? Apa karena faktor ownership apa gimana? Oh ya, itu jadi gini, aku cuma merasa Timur ini nggak punya tempat, selalu begitu. Mau orang buka ke Timur barat lah, maksudnya. iya, Surabaya Timur iya, tuh betul. kalau tempat hits tuh kurang. Iya, Kiblatnya ke barat mulu. Oke. karena terakhir yang eksis tuh cuma Cafe Pisa. Oke. Begitu Cafe Pisa nggak ada, udahlah orang nggak tahu kemana gitu lah ya. Yang aku bilang yang seserius itu ya, maksudnya yang seserius itu. Nah, waktu itu, ini ada ceritanya juga sebenarnya. Waktu itu aku mau ngambil DB, kantornya DB. Yang Kantor sekarang DB ada Real Halo Estate Kopi. yang, Halo Kopi. Sebelumnya Galaxy Mall. Betul. Ya. Itu kan ada Halo Kopi, ada Halo Ya. Kopi itu. Aku kenal salah satu brokernya, aku tanya, boleh tanyain bosmu deh, boleh nggak disewa? Kemudian niku-niku deh, nggak deal akhirnya. Nggak deal, kemudian waktu aku ngomong sama Kebowo, punya TBRK, ya aku punya desain nih buat di sini nih. Dia bilang, aku mau kalau kecil. Udah tak coba nego, ternyata nggak bisa. Aku bilang, aku ada kantorku mau nggak? Tapi di belakang kantorku, nyelimpet ini gitu loh. Orang siapa yang mau datang? Udahlah, nothing tulus lah. Interiornya juga sudah ada. Dia nginvestin alat, aku nginvestin tempat. Kalau nggak jalan, ya udah bubarin aja, bubarin, kamu keluar dengan alatmu. Aku tetap stay dengan barang-barangku. Investasi iya, seminim mungkin lah ya. ya ternyata oke, jalan. Itu booming juga loh di kalangan Margin juga. di kalangan mahasiswa tajir. Aku sebenarnya tidak pernah berhitung dengan neighborhood market sih sebenarnya. Termasuk Jalan Jawa, itu pelajaran banget sih. Kayak misalkan orang selalu bilang, oh kamu buka di Pakuan City ini sudah berapa kepala keluarga. Kamu buka Jalan Jawa, depan ada Kels, samping ada SMP 6. Kalau dia lagi jemput anaknya, dia tunggu di sana, di tempatmu sambil ngopi, itu jangan dipakai lah. Kita bikin tempat tuh selalu hitungannya 0 gitu. Faktanya waktu Jalan Jawa tak pindah ke Opa, aku bleeding 6 bulan kok. Minus bleeding 6 bulan itu. Iya, iya. Itu terjadi sebenarnya. Oke. Ya, kemudian Jalan Timur Jawa juga termasuk karena Happiness itu klienku. Dia punya tempat tuh nggak dipakai, aku coba tawarkan. Kemudian Timur tuh sebenarnya jadi curahanku kalau aku pengen punya sebuah desain dalam kafe sebenarnya. Mainanku Oke, sebenarnya. showcase gitu ya. Yes, jadi aku pengen apa nih yang orang kan kalau sama klien kan nggak bisa diatur nih, nggak bisa semuanya diarahkan toh. Kan kalau datang nih biasanya mereka udah punya konsep, aku mau buat ini udah jelas kan arahnya. Kalau ini kan aku bebas sekarang mau diapain aja kan. Mau yang Jawa gaya Cina, yang Prapen sekarang gaya Chiang Mai gitu kan. Ya mau gua aja lah sebenarnya gitu. Menentukan konsep mau gaya peranakan Chinese, mau gaya Chiang Mai gitu, idenya dari mana dan kenapa menentukan seperti itu? Aku Apa mencoba ngeliat tren apa gimana? sebenarnya kalau tren waktu balik dari Jepang sebenarnya kan. Kemudian aku pernah ngomongkan sama kamu, wah enaknya bukan kecil-kecil, nggak bisa, tapi Surabaya nggak bisa gitu karena kita nggak jalan kaki, intinya kan yang terjadi begitu. Iya, betul. Terus
Tapi tiba-tiba itu diduplikat sama es kopi kan, banyak banget. Ya kan, Walaupun semua es kopi kenyataannya tidak mengandalkan pejalan kaki, tapi dari iya, ojol. ojol. Nah, itu bedanya kemudian kalau Jepang tuh jalan kaki, ini diganti ojol kan seperti itu. Kemudian tapi kan konsep-konsep omnibus itu kan dipakai sama si Copycat kopi, kemana-mana. sama ini semua dipakai, pakai window di depan, orang nggak perlu masuk lah, nggak ada seating lah kayak gitu. Ya, ibaratnya kalau orang bilang tuh hole in the wall kalau di luar Iya, negeri. ya, itu kemudian diaplikasi ke sana, banyak yang pakai Jepang lah terutama ya, banyak yang pakai Jepang. Eh, Sebenarnya yang peranakan itu juga sebelum aku ke Pineng. Sebenarnya waktu ke Pineng kan sebenarnya aku bisa dapat banyak itu sebenarnya kalau mau gaya-gaya yang begitu kan gitu loh. Karena kan mereka masih ada kental Melayu Iya, dan Chinese dan itu. Nggak ada sebenarnya, iseng aja terus aku lihat bangunannya agak rumah lama gitu. Aku mau bilang peranakan deh, tapi peranakannya bukan gaya ini ya, kayak Bukan gaya kopitiam. Malai, bukan gaya kopitiam. Jadi coba deh cari apa yang ada nostalgianya dikit lah dengan ini. Aku buka-buka sebenarnya ke Pinterest tuh geser akhirnya ke rumah-rumah Hong Kong gitu loh, yang kecil-kecil, yang flat-flat, yang rungsep-rungsep, yang satu rumah itu udah sama toilet, sama wastafel, sama ini gitu loh. Ya aku cuma ambil ornamen beberapa. Ya udah deh, pakein itu banyak. Dekorasi di dalam juga kebanyakan punya rumahku sendiri sih. Ada piagamnya papaku yang bahasa Mandarin lah, ada apalah gitu-gitu lah. Wow, itu menarik banget ya. Jadi kalau misalnya mau punya ide ini harus apa ya? Mungkin harus ngumpulin dulu ya bahan mentahnya ya ke dalam otak kita. Ya, Nanti one day kita perlu ya kita recall semua ya. ya. Nah, traveling ini menurutmu cukup berpengaruh nggak? Pasti pengaruh. Aku pernah punya satu klien yang travelingnya cukup tinggi. Pengaruhnya beda banget. Jadi Mindsetnya, cara pandangnya beda. nanti handling klien yang seperti ini nih enak karena dia knowledge-nya banyak, experience-nya banyak di luar. Aku di sini begini, di sini begini. Kan kita ini nggak semuanya ini trendsetter lah, intinya begitu. Rata-rata kan niru lah sebenarnya. Ya kan, rata-rata kita ini semuanya peniru, lebih gampang lah niru itu. Tinggal nanti kemudian dicocokkan dengan, intinya cocokkan dulu dengan marketnya kan. Faktanya itu yang harus terjadi karena banyak orang dari luar negeri masuk, dia merasa bahwa di Surabaya atau di Indonesia ini tidak punya sebuah tempat yang sama di sana, di Melbourne mungkin, di US, dia mau buka di sini, tapi dia tidak menyesuaikan dengan marketnya ini seperti apa gitu loh. Kalau kita kan kebalik ini, kita ini hidup bertahun-tahun puluhan tahun di Surabaya, tahu orang Surabaya ini seperti apa, kemudian disesuaikan gitu loh. Faktanya yang kalian perlu tahu adalah kamu buka Surabaya Timur dan Surabaya Barat. Itu beda, men. Seperti dua kota berbeda, sama Surabaya. Beda, marketnya beda. Orang bisa sukses di sana. Apalagi kamu bilang brand Jakarta kamu masukin Surabaya. Dan sebaliknya loh, brand Surabaya masuk Jakarta juga belum tentu berhasil. Iya. Yang penting kamu memahami market ini gimana gitu. Banyak orang Surabaya bilang Jakarta tuh gampang banget. Karena volumenya gede, jutanya banyak, 9 juta orang. Iya, 9 juta orang, kita cuma 3 juta. Gitu loh. Mereka itu kalau dikasih apa dilempar aja dimakan lah, intinya kan begitu. Ya, tapi ada bilang ya enggak juga ya. Iya, benar banget. By the way, tadi sempat ngomongin soal partnership. Ini keren banget loh. Kalau aku lihat bisnismu ini, kayaknya joinan kongsiannya itu selalu dengan orang yang tepat gitu. Gimana itu? Kok bisa kayak misalnya yang salah satu yang paling strategik menurut aku ya kongsian dengan Kobowo gitu. Halo Kobowo. Itu menurutku salah satu yang paling strategik dan sangat penting, dan kerjasama dengan yang punya tempat juga menurutku salah satu strategi yang sangat menarik. Boleh ceritain nggak? Jadi gini, kalau semua bisnisku berpartner, entah kenapa ya, Jadi nggak pernah one man show sendirian gitu. Nggak pernah. Aku nggak pernah kepikiran, cuman kalau sudah punya idenya, punya konsep bisnis, itu aku selalu berpikir siapa yang nemenin aku ini. Itu selalu sih, karena begini, aku berangkat 2003 itu lulus 2003, itu aku pegang duit 2 juta cuma. Pokoknya aku bilang, aku bisa makan, gitulah intinya gitu lah ya. Pokoknya ya tetap tinggal dengan orang tua, punya mobil, punyalah ya, mobil orang tua kayak gitu, itu ada. Cuman waktu itu, aku cuma merasa begini, kalau aku nggak punya duit, aku harus ngisi kepalaku ini dengan penuh. Kemudian ya, ini omongan orang tua lah ya. Selama kamu jujur, kamu nggak bisa makan lah, intinya begitu. Kuncinya waktu itu aku pikirnya begini, kalau aku nggak punya duit, aku harus pakai duitnya orang. Kalau aku pakai duitnya orang,
orang harus percaya sama aku. Mhm. Itu aja kan. Percaya itu nggak cuma trust-nya loh ya, Mhm. kemampuannya juga gitu loh. Ya. Kemudian di tahun-tahun itu, rajin banget aku ikut seminar. Rajin banget. Seminar bisnis. Awalnya motivasi awalnya. Oke. Wah. Gara-gara tahu aku ikut yang marketing Revolution. revolution. Nggak bisa tidur aku. saya. Kepikiran terus. Itu kayak gila, aku nih selama ini ngapain ya gitu loh, kan gitu kan. Rajin banget sampai firewalk aja ikut aku yang Wow. Anthony Robbins yang Anthony Robbins. awakening apa itu kan ya, segitu-gitulah. Aku ini kan bukan orang akademis lah. Sekolah males, nilai pas-pasan. Kalau nggak mood sama gurunya nilaiku jelek kan nggak gitu. Sebenarnya kalau dalam seminar itu aku selalu cuman dapat quotes-nya itu 1 2 3 kata udah cukup buat aku. Itu motivasi kan kayak dibakar nih motivasi nih. Kemudian dalam perjalanan itu, karena aku ini orang desain, bukan orang bisnis, bukan manajemen kan nggak ngerti gitu. Belajar dari teman gitu loh. Kayak tanya, cash flow itu apa sih? Aku juga pernah gagal loh, Ci. 2007 aku pernah buka salon. Tahu kan? Oh my god. Aku pernah di Bawean. Aku buka salon. Salah. Ya daerahnya apa itu yang ada coffee shop, tempatnya Andi Binaria. Ya, Bawean. Ya Bawean kan, Bawean. Tahu. Samping situ lah ada itu pernah sewa buka salon, ya nggak jalan. Itu gara-gara working capital habis gitu kan. Jadi kemudian baru tahu, ternyata berbisnis tuh harus siapin working capital berapa bulan. Itu kayak cadangan darah lah gini. Aku pernah gagal gitu loh. Berapa kali pernah gagal, ada berapa yang gagal, dan itu buat pelajaran. Kemudian dari motivasi itu aku belajar yang lain. Aku ikut James Gue ikut. Andri Wongso ikut. Andri Wongso. Tapi yang paling banyak kena aku sih siapa ini yang orang Singapura tuh? James Gue. James Gue itu materi kan dia. Yep. Materi. Kecil. Nah, di sana aku belajar banyak ternyata. Oh, ilmu ini banyak banget nih. Kamu bilang sales itu kan banyak kan. Dia bisa bikin materi hanya close the deal gitu. Dia bisa bikin satu materi. Dia bisa bikin yang anjing-anjing itu tahu yang dia mengkategorikan sales berdasarkan jenis anjing itu kan, ada yang poodle, ada yang golden retriever kan gitu. Wah, ternyata di situ aku tahu, ternyata ilmu itu kamu jangan pelit gitu loh. Karena kamu belajarin satu orang, itu masih banyak ilmu yang lain gitu. Istilahnya orang tuh nggak akan bisa niru kamu gitu loh. Kamu ngajarin ilmu itu bisa ya ada manfaatnya juga ke orang lain, tapi kamu nggak akan ditiru, orang tuh punya karakter sendiri untuk ini. Kita sudah bukan zamannya lah mikirin. Aku bukan tipe orang yang lihat kompetitor, lihat ini, depanmu habis ini buka ini deh, nggak apa-apa, tambah rame tempatku. Sampingku dibukain ini, nggak apa-apa, tambah semakin dekat semakin rame kita gitu loh. Orang tuh udah ada rezekinya masing-masing. Iya, setuju. Itu kan. Terus kemudian kalau udah ngomongin itu kemudian ke partner, ya kan. Ya ini tadi kan masalah trust ya, masalah ini kemampuan. Kemudian karena aku udah punya kemampuan, orang kan mau nih ngasih duitnya ke aku nih, ya kan. Ya udah kerjalah gitu, kerja. Nah, kita cari partner itu kan faktornya 3 aja. Ya nggak 3-3-nya. Apa tuh? Kamu cari duitnya, ya. Kamu cari kemampuannya dia, atau kamu cari faktor X-nya. Jadi gini, duit itu misalkan ya udah kamu diem aja, kasihin aku duitnya, tak jalanin. Oke. Yang kedua kan, karena aku tidak bisa begini, aku nyari orang yang bisa nemenin aku nih, maunya yang kerja sama-sama bareng. Karena misalkan aku ini pinter bikin, tapi nggak pinter jualan, aku cari partner yang bisa jualan. Oke. Yang ketiga itu faktor X. Faktor X itu bisa kayak rekanannya dia, partnernya dia, nanti mungkin bapaknya dia, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kadang kita cari. Nah, itu salah satu faktor yang menentukan juga kita mau deal sama dia apa enggak ya. Memang nggak 3-3-nya. Kalau kamu bisa dapat 3-3-nya, oke. Perfect. Nah, tapi faktanya kayak contoh, aku nggak pernah, aku merasa bisa jalanin sendiri. Aku kalau cari partner ya, kamu mau ikut, demo, nggak usah ikut-ikut. Daripada ribut nanti gitu loh. Demo, taruh uangmu, kamu aku kasih laporan ya udah beres gitu kan. Nah, ada yang begitu, aku nggak butuh yang lain gitu. Udah, jangan cawe-cawe. Oke, kemudian kalau masalah kecocokan, ya itu kan tadi karena mungkin kayak Bowo gitu ya nggak berpikir apa-apa sebenarnya. Nggak berpikir apa-apa, cuman waktu itu karena grupnya 33 ini banyak orang. Kalau sama Bowo kan ngomongnya cuma satu orang. Kalau sama 33 itu kan kalau mau buka sesuatu atau ngasih ide kan mesti meeting, mesti ini. Kalau aku minta duit kan mesti meeting, mesti bla 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 bla. Lebih panjang ceritanya gitu loh. Dan ya itu, menyatukan satu visi yang sama itu susah gitu loh.
Ya, banyak kepala makin Betul, ribet ya. betul. Meskipun dia nggak ikut-ikut, sebenarnya cuman kan pada saat meeting RUPS itu kan sebenarnya kita cuma minta duit kan gitu loh. Aku mau buat ini nih, keluarin sekian mau nggak gitu loh. Kalau nggak mau, ya udah nggak jadi, nggak terjadi. Nah, sedangkan waktu sama Bowo ini gampang banget gitu loh. Bukan ini ayo, bukan ini ayo, bukan ini ayo gitu. Iya, iya. Gitu. Ya Selain- semua masih, tapi ya dengan plus minus lah. Semua Iya, punya iya. kelebihan kelebihan. Pasti. Dan juga lihat faktor chemistry juga penting ya. Kecocokan lah ya dalam komunikasi itu ya. Ya. Ya, jangan sampai kita cuma ya lihat skillnya doang, lihat duitnya doang. Mm. In the long run ternyata ngeyelan gitu ya. Kita ada hal yang sulit lah Ya, ya. itu pasti ada lah. Terjadi itu pasti ada lah. Ya. Hal-hal begitu pasti ada. Iya. Ngeyel nggak apa-apa, asal ngeyel yang membangun. Yes. Gitu ya. Oke, kemudian kita ngobrolin soal pandemi. Wah, kayaknya setiap podcast gak lengkap kalau kita nggak ngomongin pandemi. Dan tahun 2020 ini aku banyak ketemu para pengusaha F&B, katanya mereka 2020 ada tahunnya Tio Tanaka. Wih, luar biasa. Dan saya setuju sebenarnya. Setuju ya. Setuju banget. Tahun ini buka berapa outlet? 3 bakal 4. 3 bakal 4. Yes. Yang keempat semoga sebelum 2021. Tempatnya ready-nya 2021. Oke. Tapi mulainya Desember akan sudah mulai running ya. renov ya untuk anunya. Wow. Begitu. Selama orang lain sama pandemi ini nakep duit gitu ya. Aduh, nggak usah bikin baru. Ntar aja kalau udah pandemi udah lewat baru bikin. Kok malah kepikiran bikin 3 menjelang 4 ini gimana? Jadi momen keduaku sebelum pandemi ya, aku cerita sedikit. Sebelum pandemi momen keduaku itu adalah kopi kaleng. Oke, kopi Itu, Baileys. yes. Jadi sama, niru lah. Ya, aku ke Jakarta, ada temenku bilang, kok ini enak kok, kopi Baileys. Asli nih Baileysnya. 60.000 gitu. Wah. Jakarta 2 shot 60.000. Minum enak memang enak. Punyanya Biko. Baik Bung. Apalah ya di daerah-daerah Muara Karang lah. Kan waktu itu aku ada kantor di sana. Kemudian udah balik. Itu rahasianya kopi Baileys lah. Terus kemudian tiba-tiba suatu hari lihat foto coffee shop ada pakai kaleng gitu kan. Wah, kok menarik ini. Ke Jakarta tak beli, tak cuci, tak bawa pulang, cari siapa yang jualan nih. Udah nggak mikirin apa-apa aja. Cuman aku waktu itu ngomong sama Anu, ini aku mau beli mesin nih, minta duit sama bos-bos nih. Oke. Daripada dijasain, aku bayangin kalau dijasain tuh aku mesti bawa jerigen, terus orang yang punya mesin tuh, aduh kok ruwet ya, udah belilah. Ya, nggak ada duit ya sama. Ya udahlah waktu itu beli dah. Beli puluhan juta lah ya. puluhan juta. Kalau nggak gitu ya nggak Terus bikin lah, ya sebenarnya cuma bikin lah. Ya nggak mikir apa-apa, bikin. Terus dihitung sebenarnya. Tetap dihitung, beli mesin berapa, harus berapa kaleng lah, berapa ribu lah. Gimana caranya jual sekian banyak kan? Udah kemudian, udah jalan biasa. Sebenarnya jalan biasa. Aku nggak tahu kamu pernah coba nggak itu sampai di titik kemudian booming kan jadinya gitu. Ya. Jalan biasa, termasuk Baileys gitu loh. Kemudian ya dengan masalah-masalahnya lah gitu lah. Kemudian kan itu ada banyak cerita lah itu masalah kopi kaleng lah, masalah itu. Duit juga masalahnya kemudian. Terus kemudian yang kecil, ya itu idenya cuman gara-gara aku lihat Blue Bottle. Blue Bottle ya. Ya, Blue Bottle punya kecil kan. Waduh ini model kaleng. Aku punya kecil ini lucu ini gitu loh. Sebenarnya selain mikir lucunya, aku cuma mikir wah ini buat pesta ini bagus nih. Karena orang-orang kan mencari yang enak, kemudian murah kan itu pasti. Terus sama kalau ada beberapa yang lagi maisong tuh kan tanya, kopi bisa nggak bawa sini kan gitu-gitu kan. Kalau dia beli gede kan mahal. Nah ini beli yang kecil. Nah aku mikir gimana nih cara yang kecil. Aku tanya ke pabriknya, bisa nggak aku buat matras bla 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 bla. Bisa. Tapi jangan ditiru lo ya, aku bilang gitu. Bisa pak, nanti kasih emboss aja. Di situ ada embossnya 33 itu. Wow, khusus ya berarti khusus. ya? Ya tapi bisa aja, pabrik mau bikin polos juga bisa aja. Udah bikin. Dia bilang, Pak minimal kalau bikin itu 12.000 can. 12.000. Karena pabrik itu bisa bikin 1 hari gitu. 12.000. Betul. Satu kali jalan dia 12.000 can. Karena begini, dia itu kan ada kapsulnya mesinnya kan dimasukin kemudian ditiup blub berdasarkan matrasnya kan. Nah dia untuk ganti matras ini itu harus 1 kali jalan. Dia
Dia nggak bisa bikin aku pesen 5.000, dimasukin, kemudian dia bikin 5.000 dilepas lagi. Intinya satu kali resep lah ininya begitu jalan 12.000 sampai 14.000. Jadi sekali beli 14.000. Aku pikir waktu itu Pak ini udah ready, udah gini kapan mau anu? Udah kan udah kasih sampel kan, kasih ini. Kapan habis? 12.000 pandemi lagi. Pandemi waktu itu, udah pandemi, udah PSBB Yang gue bingung 12.000 tuh simpan di mana kalengnya? Betul. Banyak banget. Lagian kan masalahnya kalian nggak bisa ditumpuk. Iya. Jadi satu dus tuh diacak-acak itu di dalam. Jadi berdus-dus lah ininya begitu. Kemudian waktu pandemi, aku bikin promo yang gede kan waktu itu. Bikin promo. Booming kan. Gojek lah jalan kan, murah kan, jadi murah, jadi orang belilah karena orang juga nggak berani keluar dan lain-lain waktu zaman parno-parnonya itu. Terus kemudian aku bilang sama pabrik, Pak kamu kemarin bikinin aku sampel punya berapa? Ada 230-an Pak, dia bilang gitu. Ya udah deh kirim aku semua deh, kirim, tak paketin jual 10 biji istilahnya. Aku bilang terbatas nih, aku cuma punya 12 lah waktu itu. Kok 12? 23 paket lah, ya gitu kan 10-an. Tak combine Baileys dan Aren, satu kotak. Seminggu habis. Waduh ini. Kemudian sahut cuan. Ya, selalu bilang, Pak, aku kalau pesan 12.000 harganya berapa? Ada duit sih, wong anak-anak aja gajinya dipotong separuh kan waktu itu. Ya. Terus Pak, sekalian pesan 40.000. Gila, duit siapa 40.000? Ini lebih murah lagi kalau aku pesan banyak kan, semakin banyak semakin murah. 40.000 kapan habisnya nih? Udah mau nggak mau harus jalan. Ya udah. Jadi gini, aku dulu tidak mau mematikan kaleng besarku, sehingga dulu strateginya adalah jual kecil itu harus 5 buat kantoran, 5, 10 begitu. Biar orang, contoh gini lah, kalau kamu biasa datang ke 33 beli yang gede 40.000, terus tiba-tiba ada yang kecil kamu beli yang 20.000, omsetku turun dong. Ya kan? Akhirnya gue harus paketin. Karena pandemi mau nggak mau, orang mungkin cari uangnya susah juga, dia cari yang murah. Udahlah tak ecer akhirnya. Cobalah 12.000. Gitu loh. Udah jalan. Rame banget di Opak nih. Rame banget nih. Itu, jadi kopi kaleng ini juga salah satu momen sebenarnya. Produknya ya, secara produk. Kemudian itu cukup bukan menolong ya. Ya, benar-benar titik balik di masa pandemi ya sebenarnya. Betul. Itulah yang sebenarnya membantu. Jadi kalau kamu tanya 33 2 dan 3 itu bisa bagus, jujur sih ini bagus sebenarnya. Itu karena produk itu sebenarnya. Bukan karena coffee shopnya mungkin ya. Bukan karena orang yang coffee shopnya didesain Tio Tanaka saja ini and so on. Enggak. That's because of the bottle. Betul. Harus diakui itu. Kemudian bukalah, plan lah buka Darmosada. Sebenarnya Darmosada itu, kenapa kok aku bisa buka segitu gede? Duit banyak itu sebenarnya. Itu APBN 2019 sebenarnya. Jadi sebelum pandemi sudah dibangun tuh dari tanah kosong. Ceritanya begitu. Jadi kalau orang bilang, gila kamu pandemi buka segini gede. Enggak. Ini duitnya tahun lalu. Sudah ada, sudah disetor komplit. Tapi waktu itu targetnya Mei, jadi udah dibangun. Desember itu udah mulai bangun, jalan. Target Mei jadi, ternyata pandemi dan PSBB terutama yang faktor terbesarnya itu. Kemudian direm lah sedikit. Tunggulah, kita mau buka juga siapa yang mau datang. Nanti kena masalah protokol lah dan lain-lain. Di tengah-tengah itu ditawarin lah Tunjungan. Jalan Tunjungan di seberang Majapahit. Siapa yang mau nolak di sana? Tunggu, itu berarti ditawarin, bukan ditawarin. Keliling-keliling. Oh, gue mau yang ini. Enggak. Itu tempat punya NKRI. Oke. Ditawarin. Kemudian ya aku nggak akan nyebut nama lah. Yang nawarin siapa? Gitu. Kemudian dia telepon, kok mau nggak ini aku ada tempat? Kita sharing deh. Biar brandnya sama-sama. Dia brand baru. Ya si NKRI. Biar sama-sama ngangkat deh gitu. Datanglah. Aku bilang, oke, kapan? Besok jam 10. Karena aku selama ini ngincer tempat situ. Wah, daerah Tunjungan ini bagus nih. Karena kan kota lama ini. Kota lamanya. Sebenarnya faktor kota lama sih. Aku tuh selalu mencoba mencari tempat-tempat yang kayak Singapura punya, Penang punya. Ngerti ya? Yang rumah-rumah lama. Karena kita kalau di Surabaya Utara, nggak ada yang berani buka di sana. Berani kamu buka Kembang Jepun? Nggak berani. Enggak sih, jam 5 udah pulang. Iya, jam 5 udah pulang. Jadi agak geser-geser kota lama. Ini kan Tunjungan ini masih ada gedung-gedung lama. Seperti Braganya Bandung gitu. Betul. Ya? Itu yang kita nggak punya sebenarnya kan begitu. Dia bilang, di mana depannya Majapahit? Google search lah, cari. Wah, oke nih. Oke, besok ya jam 10.
Udah hari itu juga aku tanya sewanya berapa, pasti tak ambil, aku bilang gitu. Oke, ternyata dengan bukanya Tunjungan, ternyata banyak orang yang nggak tahu Tertitri sebenarnya. Oh, wow. Itu kamu harus catat. Di segmentasi tertentu ternyata Yes. orang nggak tahu Tertitri. Yes. Bahkan Kopi Kaleng dia nggak tahu. Mhm. Itu ngangkat banget Tunjungan. Tunjungan selisih 1 bulan. Kapan Darmo Sada? Kan ada duit orang lain ini. Mhm. Tanya, Darmo Sadanya kapan? Tunggulah ya, aku tak runningin ini dulu lah, biar jalan dikit. Sebulan udah bisa lah. Tapi ya udah new normal ya waktu itu, udah new normal, udah berani ini. Oke lah, bulan depan lah. Jalan udah mulai, pokoknya satu-satu kan jalanin. Bulan depan jalanin, boom lagi. Apakah boom yang Dharma Usada ini juga ngefeknya karena dari Tunjungan? Iya juga, itu pasti. Contoh, kalau kita lihat demografinya market, aku nggak menyangka kalau native juga masuk ke Dharma Usada. Aku kira bakal Koko Cece nih, karena Surabaya Timur. Iya, aku bilang sama Karena Dharma Usada ini daerah elitnya Chinese ya. Yes, orang kaya lama lah. Kalau di timur tuh orang kaya lama, deket Galaxy Mall lagi kan seperti itu. Jadi waktu itu aku paling khawatir itu adalah produkku, makananku. Tahu lah Ci, makananku seperti apa. Gitu loh. Sampai aku pikir cari konsultan nih. Aku tanya ke Arin, "Rin, punya kenalan konsultan? Ini kenalin. Masa sih aku harus benerin gini aja? Aku takut dikomplain kan gitu loh. Karena kan mereka mungkin biasa ke Eropa makan pasta yang bener, kemudian makan pasta versiku yang lokal, itu kan jadi masalah. Punya mikirin neighborhoodnya ya berarti ya. Iya, aku khawatir banget karena aku bayangin bakal banyak yang komplain lah gitu loh. Karena Chinese-nya lebih rewel kan. Intinya kalau kita ngomong Chinese-nya ya di mana-mana sih mungkin. Lebih demanding sebenarnya. Nah, itu kemudian aku cukup khawatir dengan itu. Akhirnya tak benerin lah. Yang biasanya pakai Blue Band nih. Numisnya pastor kayak Blue Band nih, sekarang pakai olive oil nih gitu loh. Jadi kayak itu beneran dilakukan lah semacam itu. Ya, apakah ada efeknya? Kemudian kayak bola salju aja gitu lah sebenarnya, karena faktor produk, faktor ini, faktor sepeda juga itu penting ternyata. Oke. Aku juga nggak nyangka. Iya. Jadi kalau kamu nanya resepnya apa, nggak ada. Kebetulan aja semuanya kebetulan, momennya pas, waktunya pas. Ketemu semua ya? Ketemu gitu semua. Ya? Wow. Sepeda itu juga. Aku juga nggak nyangka. Kamu kalau ke Dharma Usada pagi, itu rame banget sih. Orang memang grup-grupan tuh janjian. Besok kita mau di mana nih gitu ya? Janjian. Terus siapa yang mikirin dia parkir ke belakang? Nggak ada. Belakang itu, kalau kamu ke belakang paving. Keren banget. Itu nggak ada duit sih. Duitnya sampai di taman. Oke. Itu kenapa di paving? Orang kan tanya, kenapa nggak diterusin? Duitnya nggak ada, men. Itu kita berhenti cuma sampai di tanaman hijau itu. Itu di paving karena ya udah polosin aja dulu. Nanti kalau ada duit dibangun di belakang. Itu jadi parkiran, jadi ini. Kemudian jadi plus juga pada saat pandemi kita harus social distancing. Kita takut kena gerbekan. Kursinya sebar ke sana jauh-jauh biar jaraknya juga. Dan orang-orang juga sekarang cari outdoor, takut yang di indoor. Karena droplet lah apalah bla bla bla. Ya, makanya kayak Gravel Fairground yang tadinya udah slow, masa pandemi malah hype lagi gitu ya. Right. Wow, benar-benar. Jadi ya adaptasi itu penting. Iya, adaptasi itu penting dan kemampuan melihat peluang ya. Karena setiap problem itu pasti ada peluangnya. Iya. Dan kayak orang lihat pandemi gitu ya. Oh ya pandemi, di rumah nggak usah bisnis dulu lah gitu. Tapi kan sebenarnya di setiap challenge itu ada opportunity. Iya. Dan gue lihat Tio dan grupmu ya, Timur, Tertitri itu pinter banget melihat opportunity itu, termasuk dengan adaptasi Kopi Kaleng. Gitu. Itu benar-benar inspiring dan hari ini aku banyak banget sih dapat cerita-cerita yang karena yang perlu diingat ya, di setiap krisis itu selalu ada orang kaya baru. Sorry, aku bukan bilang aku kaya baru nggak. Cuma maksudnya gini, selalu ada kesempatan di itu. Ya. Kita kan ngalamin 3 kali ya. 2008 nggak ngefek banget sebenarnya ke kita. Kan mungkin waktu itu sempat ke tackle dan kemudian nggak terjadi di negara kita yang sampai krisis loh ya. Kita 98 paling parah lah gitu. Sama tahun ini kan sebenarnya. Jadi ya pilihannya tinggal kamu mau mengeluh atau mencari celah lain. Iya. Faktanya banyak kok yang kaya gara-gara pandemi. Ya. Ini kan cuma duit ini pindah kemana kan intinya kan. Setuju banget. Ya. Kita juga di Indiji juga orang bilang pandemi, tapi toh di 2020 kok malah kita banyak dapat ya peningkatan omset lah ya. Kita ngelihat
orang-orang di Indonesia ternyata masih stay at home, ya udah kita bikin webinar gitu. Yes. Ya lumayan lah. Oke, mungkin untuk wrap up podcast hari ini aku mau nanya something yang mungkin kalau di flashback dari awal karir terutama di F&B gitu ya. Walaupun mungkin lain kali kita undang beliau untuk ngebahas soal desain cafe, tapi nanti aja lain kali. Kalau kita flashback ke awal-awal dulu mulai F&B bisnis, ada nggak sih hal-hal yang mungkin kalau dari dulu perbaikin hal ini, gue mungkin sekarang lebih sukses? Ada nggak faktor itu yang kira-kira kesalahan yang dulu nggak boleh diulang lagi? Kalau secara spesifik sih nggak ada. Sebenarnya karena aku ini orang lapangan, istilahnya begitu ya, trial errornya gede banget. Aku tadi bilang banyak, meskipun aku banyak bisnis juga gagal, di F&B juga ada kok yang keputusan yang kemudian wah ini konyol ini kalau dulu pernah tak lakukan tuh konyol, misalkan bikin produk lah dan lain-lain. Yang terpenting tuh sebenarnya ngikutin sebenarnya, karena kan ini cepet banget sekarang ini. Kita ini maksudnya gini, era ini kan cepet banget sih gitu. Kita tahu Google aja berapa 2003 ya, kita bisa Google sesuatu tahun berapa? 2006 aja. 2006 kan? Iya kan 2006. Aku lulus 2003. Kalau mau desain itu beli buku sih. Iya. Aku ke Kinokuniya itu dulu ke Singapura tuh gila. Kayak gimana aku mau beli sebanyak ini dan membawa dari Singapura ke Surabaya itu gimana? Sekarang kamu mau cari tinggal search. Aku dulu klien bilang aku mau bikin kayak Dragonfly. Aku tuh harus ke Jakarta. Nggak boleh foto tempat. Ngerti? Sekarang udah zamannya nggak, kamu buka Pinterest, ketik keluar semuanya. Intinya setiap era ini kita harus ngikutin juga sebenarnya. Apa-apa. Apalagi sekarang aku sudah nggak ngikutin sebenarnya kayak OVO, Bope. Wah, aku anti banget sebenarnya. Cuman kan mau nggak mau sebenarnya gitu loh. Jadi kalau tanya apakah ada satu hal yang nggak ada sih sebenarnya, karena tidak ada yang tak sesalin sebenarnya dalam sebuah semua perjalanan. pembelajaran ya. Yes. Ya, setuju sih. Dan kalau misalnya ada something yang udah menuju nggak benar ya harus segera dikoreksi ya sebelum itu menjadi lebih parah. Iya, karena faktanya di dalam hidup itu yang mampu beradaptasi itu yang hidup. Ya, survival of the fittest. Yes, bukan the strongest ya. Betul, bukan the strongest. Buktinya dinosaurus juga musnah kan begitu kan. Tapi yang cacing tangan semut itu masih hidup. Betul. Jadi itu yang sebenarnya diikutin aja sebenarnya. Kira-kira apa? Ya mau jadi follower boleh gitu loh. Boleh. Mau niru boleh, nggak ada yang salah. Kadang yang niru itu bisa lebih sukses kok daripada yang. Betul sekali. Karena mereka kan bisa, ya siapa yang makanya itu kan mereka masalah ATM itu kan adaptasi, tiru, modifikasi kan begitu. Ya kayak gitu-gitulah. Sebenarnya itu aja kok sebenarnya. Yang kita pakai itu aja kok. Ya benar. Ya ATM lah ya, jangan ATP. Kalau ATP kan amati tiru plek. Cina lakukan itu sukses. Sukses. Iya kan? Iya. Ya seperti kalau misalnya di Indonesia mungkin kayak story-nya Kopi Tuku dengan follower-follower brand-brand yang lain. Ternyata yang meniru malah banyak yang lebih sukses dalam tanda kutip ya secara capital gitu ya. Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir buat teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu mau mulai bisnis F&B di masa pandemi, ada advice nggak? Kalau sekarang kalian punya plan mau buka yang mungkin kemarin ke pending, menurutku bukalah sekarang. Karena ini momennya yang baik. Karena mungkin orang jenuh banget di rumah, tapi ya tetap sesuai dengan protokol dan lain-lain. Karena itu jadi masalah juga sebenarnya di peraturannya ya sebenarnya begitu. Kalau banyak orang nanya ke aku bilang kamu mau buka segera buka karena ini lagi momennya sebenarnya. Karena menurutku yang online ini udah mulai turun kan, sempat online-nya cukup tinggi. Betul. Sempat ada booming PO gitu kan. PO-nya sudah agak apalagi slow, kemudian sekarang offline-nya mulai naik. Kemudian di yang frozen dan lain-lain. Aku udah bilang itu sebenarnya nggak bakal lama. Aku beberapa pembahasan nggak bakal lama karena itu nanti terganjal regulasi sebenarnya. Karena kan nggak boleh dong kita makanan di frozen di pack. Itu kan harusnya ada aturan BPOM lah dan lain-lain. Jadi mungkin waktu itu ada pelonggaran, mungkin bisa cuman kayaknya harus mulai, kalau memang punya itu bisa deh pelan-pelan mulai bikin offline-nya. Ya kan? Banyak yang online jadi offline kan banyak juga. Ya tapi sambil mempelajari juga deh offline itu gimana gitu loh. Karena kan banyak juga yang online juga nggak berhasil di offline ke online juga nggak bisa gitu loh. Nah kalau aku sebenarnya kita juga sangat terbantu dengan Gojek dan Grab. Ya ojol itu sangat terbantu.
Tapi kalau aku sendiri selalu menganggap itu bonus sebenarnya. Oke. Karena hitungannya janganlah hitungan offline aja dulu. Kemudian kalau online jalan itu bonus. Memang ada bentuk-bentuk bisnis yang memang diciptakan untuk online sebenarnya sih begitu. Ya, ya, aku sih setuju banget ya. Jadi apalagi sekarang udah mendekati ujung 2020 yang orang bilang new normal. Tapi Iya. kalau saya ngeliat sekarang udah back to normal ya bro ya. Iya. Ya tentunya sekali lagi dengan protokol-protokol itu. Jadi Iya. buat teman-teman yang mungkin F&B planner yang mungkin masih ragu-ragu, lihat sih di mana-mana apalagi kalau udah malam minggu ya bro ya. Iya. Di ujung Surabaya Barat, Surabaya Timur semua sudah Benar. semua orang sudah eager untuk kembali beraktivitas normal. Bisa bayangin nggak kalau kita ngomong gampangnya aja ya, ini ngomong regulasi gampangnya, bisa bayangin nggak kalau tiba-tiba vaksin udah ada, udah disuntikan dan beres, Dan kamu nggak siap. kamu Dengan nggak diri siap ya, kamu nggak bisa terima itu. Padahal ini tiba-tiba marketnya gemuk banget ini, Yap. ya kan tiba-tiba kayak rebutan nih orang, gitu Iya. loh. Kenapa nggak disiapin dulu ya? Itu emphasize kata tiba-tiba karena saya tiap hari lihat koran berita di online ya. 2 juta vaksin disiapkan untuk provinsi ini, Iya. 2 juta vaksin. Wah itu kayaknya udah di depan mata. Ya, So we have to be ready with that. karena semua pertanyaannya orang bilang, kamu mau takut sampai kapan? Dia bilang ya sampai vaksin. Ya apakah menjamin ya nggak tahu. Cuman sekarang aja nggak ada masih rame kok ngapain? Iya kan gitu aja sebenarnya kan. Oke, cool. Catat ya itu ya teman-teman semua. Oke. Oke, buat teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Tio di Theo_Tanaka. TYO ya. Nggak ada gambar makanan. Nggak ada gambar makanan. Itu menarik banget, tadi aku juga udah lihat Instagramnya beliau. Nggak ada gambar makanan, malah traveling semua. Yes. Nggak bisa traveling sekarang. Iya. Kalau mau lihat yang di IG bisnisnya di mana? At 33 Brew. 33 Pakai Bro. 3 ya. 33 Brew. At Matchbox 2. At Timur Kopi. At TBRK Rumah Kopi. Wow. Dan sebenarnya ada satu lagi yang hidden, Nostalgia. Ya, benar. Itu baru ini, project baru.